Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama sini, apakah pengajian yang menyatakan atau menyematkan kata sunnah seperti dakwah sunnah membuat kelompok tersebut eksklusif karena ada sebagian ikhwah kita yang menyebutkan hizbiyah terhadap dakwah sunnah, memandang pengajian yang lain tidak sunnah, tidak dianggap. Tentu ini istilah yang menggunakan pengajian sunnah karena pengajian yang berlandaskan dengan sunnah Nabi SAW, dan ini bukan berarti pengajian yang lainnya tidak sunnah. Tidak harus difahami seperti itu. Jadi siapapun bisa mengatakan kalau dia menjalankan sunnah Nabi SAW dikatakan pengajian sunnah, gitu kan? Istilah ini keluar karena memang di Indonesia ragam sekali pengajian yang ada, terlalu ragam. Ada kelompok ini, ada kelompok itu, ada tarekat ini, ada tarekat itu, tidak jelas kemana arahnya. Maka pengajian-pengajian yang setiap menyampaikan sebuah hukum, ini loh dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, maka dikatakan kajian sunnah, gitu kan? Tapi ini bukan berarti eksklusif, tidak ada maksud daripada eksklusif, itu istilah yang digunakan saja. Dan ini tidak perlu menjadi sebuah penyebab perpecahannya umat, tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Semua muslim harus menghormati muslim yang lain. Ya. Dan saya sudah pernah jelaskan pada saat kita menjelaskan masalah wajibnya menghormati pendapat para ulama. Kita harus bedakan mana masalah ijtihadiyah yang sifatnya memang furu' cabang, masalah baca kunut atau tidak, mengeraskan basmalah atau tidak, itu sesuatu ijtihadiyah. Enggak ada sesuatu yang harus dianggap oh ini berarti tidak sunnah kalau orang kunut. Enggak lah. Pastinya sesuai dengan sunnah juga. Karena itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, gitu kan? Selama dia berputar di masalah 4 madhab, ahli sunnah dikenal. Dan dikatakan pengajian sunnah kena ahli sunnah wal jamaah, gitu kan? Nah, sudah seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang harus dijadikan sebagai sebuah masalah. Gitu. Dan juga sama, Masya Allah. Nah, bertanya apa nih? Tidak bisa. Maksimal jam 8 hari ini. Cukup. Jangan terlalu banyak tanya. Ambil ilmunya, amalkan, mati masuk surga. Alhamdulillah. Cerewet tanya ini tanya itu. Jadi tidak ada eksklusif di situ insya Allah, dan tidak ada maksud untuk menjadi. Saya yakin teman-teman yang mengisi kajian-kajian sunnah tidak akan pernah menjatuhkan muslim yang lain. Tidak mungkin. Kalau dinasehati, memberikan masukan, itu justru bentuk cinta kepada seorang muslim, gitu kan? Kenapa lakukan ini akhi? Kenapa lakukan begini? Semestinya tidak begini. Itu kan karena bentuk cinta justru. Tidak ada maksud untuk menjatuhkan. Jadi tidak perlu ada tersinggung. Nah, kecuali kalau orang-orang yang memang kelihatan eksklusif, kalau dia memang semua masalah, biar masalah furu'iyah juga diributin. Itu enggak, gitu kan? Oh ya, akhi, orang Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, siapa waktu ditanya bagaimana kalau kami hadir di masjid yang madhab Syafi'i, orang lagi kunut, kata Imam Ahmad, siapa yang tidak mau kunut jangan ikut sholat. Padahal Imam Ahmad yang berselisih pendapat dengan gurunya Imam Syafi'i dalam masalah itu, karena dua-duanya masih berpegang pada dalil. Dan sudah pernah kita jelaskan kalau berkisar di 4 madhab ini insya Allah masih ahli sunnah wal jamaah, gitu kan? Dan juga kita harus menghormati masalah-masalah furu'iyah. Ya. Tapi kalau masalah usuliyah, minta-minta di kuburan, tanahnya dianggap itu keramat. Sampai di Indonesia ada yang membuat website sendiri alumni kuburan. Gitu kan. Ini malah harusnya dinasihatin, diluruskan. Gitu kan. Kuburan adalah tempat jenazah ditaruh dan mereka itu langkah awal menuju ke arah akhirat, dan sudah jelas hadis Nabi SAW berhubungan dengan itu. Sudah cukup, jangan tambah. Banyak sekali, Masya Allah. Nanya apa antum ini? Masya Allah. Sampai pagi nih kok. Jangan, antum aja yang jawab. Jadi sebaiknya jangan dianggap itu sebagai sunnah. Jangan juga terlalu berlebihan. Ada juga ikhwah-ikhwah yang baru ikut kajian-kajian sunnah kemudian langsung spontan mau menghardik orang. Tidak ada ilmu, tidak ada dalil. Tidak boleh juga begitu ya. Kalau sesuatu kita sholat muslim, masuk di masjid manapun muslim, kita ikut sholat bersama mereka. Terus kemudian kalau ada yang salah,
Karena kita harus belajar dulu mana furu'iyah, mana usuliyah namanya. Furu'iyah itu sesuatu yang cabang, yang ada dalil tapi khilaf di masalah dalil. Tentang sahihnya, hasannya, dhaifnya, itu masih dalam masalah furu'iyah. Tapi kalau sampai ke masalah usul, masalah orang minta-minta di kuburan, tanah-tanahnya dijadikan jimat, ya, syirik, kesyirikan, minta-minta pada jenazah, ini sesuatu yang memang harus sudah usul. Ini harus disepakati oleh seluruh muslimin untuk mengingatkan itu supaya jangan terjadi. Jadi harusnya kita faham. Ini ada pertanyaan yang serupa sebenarnya. Ada masjid dekat lingkungan kami dan seterusnya yang mengaku pengikut sunnah dan yang selain lagi kelompok yang lainnya. Saya yakin, menurut saya nggak usah bahasakan ini. Kami di lingkungan masjid ada muslimin yang berbeda pahaman, gitu kan? Kita pahami begitu. Kemudian di sini dikatakan salah satu pengurus DKM-nya mengikuti aliran itu. Aliran apa ini? Nggak usah pakai bahasa seperti ini. Ini melahirkan perpecahan di tengah umat. Nggak perlu pakai aliran-aliran ini. Ya. Jadi memang dia mengatakan di sini ada imam yang kurang baik hafalannya. Apakah sah sholat kami kalau kami sholat di belakang imam yang bacaannya salah? Sementara kami tahu ada imam yang lebih baik daripada itu. Di sini dilihat juga ya, dirincikan kesalahannya apa dulu. Kalau karena suaranya kurang bagus, ya, hanya karena itu, atau mungkin kurang keras sehingga terdengar. Tapi memang dia dituakan, memang dia imam di situ, ya sudah, kita ikut bersama dia, gitu kan? Karena memang kita dilarang untuk menjadi imam di tempat yang orang sudah ditunjuk jadi imam, kecuali memang dia berperilaku yang tidak baik, bacaannya salah misalnya, ayat-ayat Al-Quran dibolak-balikan, tajwidnya salah fatal sekali, itu lain. Kita cari masjid lain sholat, gitu kan? Seperti itulah. Jadi dilihat dulu rinciannya tentang kesalahannya. Jadi tidak boleh spontanitas kita mengatakan sah atau tidak sah. Karena ulama fikih mengatakan sahnya sholat seseorang kalau dia jadi makmum di belakang seseorang yang majhulul hal. Majhul hal itu maksudnya nggak jelas orang ini. Kita masuk masjid kita nggak tahu bacanya benar atau enggak. Tapi begitu kita sholat ternyata bacaannya tidak benar, gitu kan? Diluruskan, mungkin dia tidak mau diluruskan, ya sudah tetap aja sah sholat kita. Kata Nabi SAW, kalau kalian sholat berjamaah, kalau imamnya benar dia akan dapat pahala kalian, kalau dia salah dia akan menanggung dosanya dan sholat kalian sah. Tetap kita sah, nggak ada masalah. Bagaimana menyikapi bila sebelum sholat ada prasangka, waduh salah nih bacaannya, gitu. Dan ketika sedang mendengar bacaan imam tadi yang akhirnya membuat kami sukar untuk khusyuk, ini waswas syaitan saya. Ya, tidak usah terlalu seperti itu teman-teman sekalian. Kalau memang betul-betul bacanya tidak benar dan sudah dinasihatin tidak mau, kita boleh cari masjid lain. Tidak usah. Jadi meninggalkan mudarat itu lebih didahulukan daripada menarik sebuah manfaat dalam Islam. Itu penting untuk digarisbawahi ya. Bahkan tidak boleh orang ingkar mungkar kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Apakah yang menunjuk seseorang jadi imam itu harus DKM atau jamaah? Saya yakin teman-teman membentuk DKM masjid ini, ya, Dewan Kepengurusan Masjid ini memang dibentuk untuk itu ya. Saya yakin mungkin lebih baik diserahkan kepada DKM saja. Bagaimana DKM menunjuk itu? Nanti kalau jemaah dan punya masukan, dikasih masukan itu baru boleh. Bagaimana jika kuburan atau makam orang tua kita sudah terlanjur di semen dan diberi nama? Bagaimana dengan peraturan di Jakarta yang harus ada nama di makam? Sunnah Nabi SAW tidak boleh kita membuat bangunan. Itu kan hadisnya sahih. Nabi SAW berkata kepada Ali, hai Ali, saya sarankan, saya nak wasiatkan kepadamu, jangan kau tinggalkan kuburan ya, di muka bumi ini kalau kau temuin kecuali kau sama ratakan dengan tanah. Ada riwayat lain mengatakan jangan kalian kapuri, warnahi, gitu kan, tulisi. Memang sunnah Nabi begitu. Kalau teman-teman lihat masuk ke Baqi, kuburannya para sahabat memang sudah begitu kuburan. Sudah begitu sunnah Nabi SAW. Dan kita harus keluar dari perasaan kita yang kadang-kadang mengalahkan syariat. Harusnya teman-teman perasaan tunduk dengan akal kita, kemudian akal tunduk dengan syariat. Harusnya begitu. Ya. Jadi jangan perasaan yang mendominasi. Saya sudah pernah kasih contoh kan. Ya. Ini rupanya pakai anak kecil supaya diterima. Tidak, saya bercanda. Sampai mana tadi? Sampai lupa. Kuburan, Baqi sudah lewat. Baiklah. Jadi kita punya kaidah syar'i yang pernah saya sampaikan. Di dalam diri manusia ada dua hal yang mendominasi, perasaan dan akal.
Perasaan itu teman-teman dalam kaidah syari harus tunduk dengan akal. Kita kalau pengen makan nasi goreng tapi di Bandung nasi gorengnya atau di Irian Jaya sana, kita pernah coba sekali enak, perasaan ingin, hadapkan dengan akal. Nanti akal akan, saya kalau ke sana gimana? Nanti akal akan kasih opsi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah itu akal dihadapkan dengan syariat. Nah itu baru tentram tuh. Tapi kalau orang didominasi oleh perasaannya susah nih, gitu kan? Ini sudah pernah kita jelaskan masalah seperti ini agar supaya tidak terulang lagi permasalahan-permasalahan yang sama. Jika orang yang telah meninggal telah ditetapkan sebagai ahli surga atau neraka di dalam kuburnya, maka apakah pada hari kiamat orang tersebut juga sudah tahu bahwasanya dia akan masuk surga atau neraka ketika dihisab? Tentu saja. Jelas sekali tolak ukurnya. Kalau orang sudah di kuburan diperlihatkan surganya, maka itu insya Allah sudah termasuk ahli surga. Sudah tolak ukur itu. Kalau dia dilihatkan siksaannya, karena dalam hadis tadi yang saya jelaskan panjang lebar itu, kalau orang kafir dan orang fasik, siapa fasik? Muslim yang masih banyak dosanya. Jadi memang sudah dijadikan kuburannya lubang dari lubang neraka, sudah disiksa duluan tuh. Berarti dia sudah tahu nanti dia akan masuk ke sana itu. Allahu a'lam, itu memang mungkin bisa menjadi sebuah tolak ukur. Sampai sejauh mana perempuan ikut serta mengurus jenazah, baik itu yang meninggal perempuan maupun laki-laki? Hanya laki-laki yang boleh diurus, hanya sesama jenis yang boleh diurus. Ya, tidak boleh sama sekali lawan jenis memandikan lawan jenis yang lain kecuali suami istri. Yang lain nggak boleh. Termasuk nggak boleh orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya. Ya, sudah tahu hukum fikih ya. Kalau seandainya saya misalnya punya anak perempuan dan anak perempuan itu sudah mencapai sinnu tamyiz, 7 tahun sampai 10 tahun. Yang Nabi SAW mengatakan perintahkan anak kalian sholat di 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Itu kalau saya punya anak perempuan walaupun belum balik. Kalau sudah 10 tahun saya nggak bisa lagi lihat badannya. Nggak boleh lagi saya mandiin dia, gitu kan? Udah nggak bisa. Sama dengan anak laki-laki juga begitu. Makanya Allah SWT kasih mereka fitrah di umur 10 tahun itu sudah malu dilihat oleh orang tuanya sendiri pun malu. Kata Nabi SAW, pisahkan mereka di ranjang, gitu kan? Di sini sudah tidak boleh memang tinggal sama orang tua, tidur sama orang tua, bukan tinggal ya, tidur sama orang tuanya, mandi dengan saudaranya. Ini sudah 10 tahun sudah nggak bisa semuanya, gitu kan? Kemudian juga termasuk kalau ibu kita meninggal, nggak boleh anak laki-lakinya mandikan, anak perempuannya boleh, silahkan. Memang kita nggak boleh lihat aurat ibu kita kan? Nggak boleh juga ibu lihat auratnya anaknya. Memang sudah begitu. Kalau suami istri berbeda, karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kau lebih dulu meninggal dari aku, maka aku akan memandikan dan mengurus jenazah. Ada sabda Nabi SAW menyampaikan, karena memang halal bagi mereka saling melihat badan kan, kalau suami istri. Kalau orang tua nggak boleh lihat badannya anaknya lagi, apalagi kalau sudah balik lebih jauh lagi. Maka harusnya ngurus jenazah sesama jenis, gitu kan? Itu pun ada adab-adabnya. Pada saat memandikan jenazah disunnahkan dan dianjurkan agar jenazah tidak dilihat, tidak ditelanjang bulatkan gitu. Tapi pada saat seseorang memandikan di tangannya menggunakan waslap kalau kita sekarang ditutup dengan kain, kemudian dia menggosoknya, membersihkan badan jenazah itu, menekan titik-titik tertentu yang mungkin ada kotoran, daerah hidung, daerah perut, ya ditekan supaya dikeluarkan kotoran di mulutnya, digosok sehingga memang dipastikan tidak ada kotoran, karena akan dikembalikan kepada penciptanya. Gitu ya. Setelah itu disiram dengan air, itu pun dibawa kain, jadi kain itu tertutup, ya, jadi tidak melihat secara langsung, karena tetap aja syaitan bisa menggoda manusia, melihat auratnya orang, walaupun sudah jadi jenazah, gitu ya. Itu termasuk adab-adabnya. Jadi sesama jenis, gitu kan. Kalau selain jenis itu maka cukup suami istri saja. Apabila kita menegur dan menasihatin teman kita yang salah, namun dia tetap tidak ingin berubah menjadi lebih baik lagi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menjauhi atau bagaimana? Tentu saja kalau perilaku itu bisa berpengaruh, artinya perbuatan maksiat yang besar, kita tinggalkan. Karena termasuk, artinya dijauhi iya, ya, tapi tidak memutus hubungan persaudaraan muslim, ya. Karena memang salah satu adab dalam syariat, nanti akan ada bahasan bab kita sendiri. Dan ini kan adab sesama muslim, nanti akan ada adab ukhuwah dalam Islam, ada sendiri babnya nanti. Jadi kita mencintai seorang muslim karena ketaatannya kepada Allah, kita berkumpul dengan dia karena itu, dan kita berpisah karenanya. Karena apa? Karena Allah. Artinya kalau orang ini berbuat maksiat, kita sudah nasihatin dia nggak mau, luruskan dia nggak mau, ya kita boleh jaga jarak dengan dia. Boleh dijaga jarak.
Apalagi kalau kita khawatir kalau kita berteman sama dia malah kita terpengaruh. Mungkin tiap malam di diskotik, tiap malam berbuat dosa. Kita kalau ngobrol berbahaya, gitu kan? Ini ada di ujung jurang, teman-teman sekalian. Kita berteman sama ahli maksiat ini berada di ujung jurang. Kita jangan coba-coba. Saya sudah pernah bilang kalau kita berada di ujung jurang, jangan coba-coba supaya tidak terjerumus. Bagaimana caranya? Tinggalkan, ya. Jauhi itu pinggiran lembah itu. Kalau kita tes, coba kaki saya jerumus gak ya? Jatuh. Dan susah keluar tuh. Merangkak lagi keluarnya. Orang kalau sekali buka pintu maksiat, teman-teman, sekali orang zina, itu antum bisa sumpek sampai sebulan tuh. Jadi susah, kayak orang merangkak lagi kembali untuk kembali kepada keimanan yang awal. Sampai ulama mengatakan dalam masalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, kalau seseorang sudah naik pada tangga-tangga keimanan, gitu kan, maka dia terus digoda syaitan untuk turun. Karena kalau dia turun dari tangga keimanan yang dia sudah sampai sekarang levelnya, misal dia sudah selalu on time sholat 5 waktu, atau dia selalu tutup aurat, atau dia selalu hadir majelis ilmu, syaitan berusaha goda dia. Nanti kalau sekali syaitan berhasil turunkan keimanannya, untuk kembali ke iman pertama, dia butuh pendongkrak yang lebih kuat dari yang pertama. Misal dia sadar karena dia pernah dengar ceramah masalah neraka misalnya. Sekarang dia lagi futur, turun keimanannya. Mungkin karena dia bergaul lagi sama teman-teman tidak benar, mungkin dia lalai, mungkin dia kembali nonton, mungkin. Akhirnya untuk kembali kepada tingkat keimanan pertama butuh pendongkrak yang lebih kuat dari yang pertama. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya, harusnya hati-hati. Apa hukumnya bagi mayat perempuan muslim yang didandani atau make up? Karena di daerah rumah saya masih banyak yang seperti itu. Apa hubungannya? Kenapa harus didandani? Didandani itu kalau mau malam pertama menikah. Masa jenazah didandani? Sunnah Nabi SAW dimandiin, dikafani, selesai. Laki-laki 3 lembar kain, perempuan 5 lembar kain, gitu kan, supaya menutupi semua auratnya sehingga lipatan-lipatan tidak membentuk lagi dadahnya. Itu yang saya tahu. Didandani untuk apa ini? Kalau pakai make up kemudian dipakai kafan kan belepotan semua nanti. Kenapa saya masih ragu menggunakan hijab? Syaitan. Karena waswas syaitan. Dan kata kuncinya lawan. Harus dilawan. Syaitan itu Bapak Ibu sekalian hanya membisikkan, gak lebih dari itu. Dan kita cuma tinggal nolak kok. Selesai. Jadi misal gini, seseorang diajak berzina oleh syaitan, tuh laki-laki gagah, tuh perempuan cantik, apalah godaannya, 1001 bahasa. Kita tolak, enggak, saya enggak mau. Syaitannya bisa buat apa? Jelma, cari celana kita. Enggak bisa buat apa-apa. Kita tolak, selesai. Kita mau sholat ke masjid, jangan di rumah aja. Enggak, saya mau ke masjid. Enggak bisa menjelma, tarik badan kita segala. Enggak bisa buat apa. Syaitan lemah kok sebenarnya. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifan. Itu syaitan lemah sekali sebenarnya karena kita tinggal tolak, dia enggak bisa buat apa-apa. Dia cuma berkecamuk dan kita tinggal redam. Kalau ada orang yang malas beribadah, ya, kalau dia malas beribadah, saran saya baca fadilah ibadah yang sedang dia malas. Sholat malam kah, sedekah, baca Quran, haji, umrah, apalah ibadah. Sama dengan hijab, baca fadilah hijab itu. Berita-berita tentang masalah hijab, baca. Insya Allah akan memotivasi kita untuk mengerjakannya. Kemudian dari sisi yang lain, kalau masih malas juga, kita sudah baca fadilah sholat malam 1, 2, 3, 4, 5, masih malas bangun. Baik, atau kita sudah baca fadilah tentang hijab, masih malas. Baca ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Ancaman apa sih diapakan orang yang tidak berhijab? Saran saya, ukhti ini bisa membeli buku, judulnya Saudariku Apa Yang Menghalangimu Berhijab. Kalau saya tidak salah, harganya Rp8.000. Buku itu tipis. Terbitan Darul Haq. Baca buku itu. Di situ bagus sekali, banyak syubhat. Sama pertanyaan ini, kenapa saya masih malas atau belum bisa menerima berhijab? Nanti di situ ditulis alasan pertama, karena teman-teman, alasan kedua, karena perkataan orang, alasan ketiga, karena pekerjaan, apalah. Semua syubhatnya dijawab sama dia. Mudah-mudahan insya Allah menjadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan. Yang penting ada usaha dulu, gitu kan? Ada usaha dulu, berusaha untuk membacanya, insya Allah akan dapat ke sana. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri untuk menuju ke jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Yang paling sering standar godaan syaitan, dan sering ada standarisasi godaan syaitan nih. Kalau kita sudah tahu tuh, kita akan bisa mudah melawannya.
Seperti masalah perempuan kalau mau pakai hijab. Dia tahu, kalau perempuan ini pakai hijab 50% akan aman. Akan aman perempuan ini. Orang malu untuk mengganggunya, gitu kan. Dia juga tidak dapat dosa. Tapi kalau tidak pakai hijab, banyak terbuka. Bisa membuka pintu zina bagi laki-laki yang lain yang akan menggoda dia. Setiap orang yang melihatnya dia dapat dosanya. Jadi banyak dosa yang bisa didapatkan oleh perempuan ini. Makanya syaitan tidak mau kita melakukannya. Maka mulai dulu. Mulai. Pakai hijab. Ada was-was syaitan. Oh kamu jelek kalau pakai itu kelihatan tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini perintah Tuhan saya akan amalkan. Sujud minta kepada Allah. Ya Allah bukakan hati saya. Lunakkan supaya saya bisa mengenakannya. Gitu kan? Insya Allah SWT akan menerima itu. Bagi orang yang sudah berusaha ke jalannya, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Jika ada orang yang kita beri nasihat, tapi setelah kita beri nasihat tidak dijalankan, maka kita berdosa. Ini sama tadi ya. Bagaimana cara memberikan nasihat untuk orang yang keras kepala? Tugas kita teman-teman hanya menyampaikan. Dakwah itu targetnya penyampaian, bukan penerimaan. Ya, saya di sini datang ceramah ini, nggak tahu antum ini pulang sebentar amalnya atau tidak, Allahu alam. Tapi tugas saya sampaikan. Ada yang nyantol yang amal, alhamdulillah, manfaat buat saya, manfaat juga buat anda, gitu kan? Tapi kita nggak bisa kontrol orang, susah. Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa kontrol anaknya, masih dalam keadaan kufur. Istrinya dalam keadaan kufur, istrinya loh Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya Nabi Lut, Nabi juga bisa dalam keadaan kufur. Tugasnya, kata Allah SWT kepada baginda Nabi SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya sampaikan. Selebihnya dia terima, enggak terima, bukan urusan kita. Kalau kita targetnya penerimaan teman-teman sekalian, kita mudah putus asa nanti. Kita mudah putus asa, karena sekali kita nasihatin, orang ini enggak mau terima. Kita berhenti nanti nasihatin dia. Tapi kalau targetnya penyampaian dan kita tahu setiap penyampaian ada pahala, kita tidak putus asa. Hari ini sudah panggil sholat, besok panggil lagi sholat. Jadi terus kita lakukan karena setiap panggilan akan ada pahalanya. Target dakwah, target nasihat adalah penyampaian. Selebihnya bukan urusan kita lagi. Yang penting kita sudah menyampaikan ikhlas. Baiklah, ini pertanyaan yang kita baca juga sebenarnya. Tapi semoga saja ini jangan disalahpahamin ya, oleh kita semua. Penanya mengatakan saya mantan pelacur dan alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah sunnah. Yang pertanyaan saya adalah, ketika saya sudah bertaubat, apakah saya berhak mendapatkan laki-laki soleh? Sangat berhak. Enggak ada larangan sama sekali. Dan orang soleh, teman-teman sekalian, terutama akhwat kita di belakang sana, orang soleh tidak akan melihat masa lalu anda. Enggak ada urusannya sama masa lalu. Banyak wanita-wanita kafirah yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, kemudian dinikahi oleh para sahabat. Tanpa ditanya, kamu dulu pernah zina enggak? Kamu pernah mabuk enggak? Sekarang di depan mata kita ini mukminah, selesai, gitu kan? Itu tugasnya. Jadi insya Allah masih tentu saja bisa. Taubat itu adalah sesuatu yang menghapuskan semua kesalahan yang lalu. Ketika saya menikah, apakah saya harus memberitahukan masa lalu saya? Sama sekali nggak perlu. Dan tidak boleh. Pernah saya bahas dalam masalah adab. Sebelum ini ya, ada adab berumah tangga kalau nggak salah. Atau mungkin ke depannya nanti akan ada bahasan. Tapi yang jelas ada adab nanti dalam rumah tangga suami istri. Di antaranya teman-teman sekalian, salah satu penyebab sakinah wa rahmah ya, ketentraman dan kasih sayang di antara suami istri, tidak mengorek-ngorek masa lalu pasangan. Jadi ulama mengatakan tidak layak dan tidak boleh seorang suami bilang sama istrinya, kamu harus bersumpah atas sama Allah, dulu kamu pernah berzina enggak? Ini enggak boleh dia tanya. Istrinya juga enggak perlu jawab. Ini pernah ditanyakan ke beberapa majelis ulama gitu. Untuk apa anda tanya sekarang? Kalau dia bilang iya saya pernah berzina, kan sakit hati sendiri kan? Untuk apa nanya? Enggak usah nanya. Ini orang depan mata kita sekarang sholat malam, masya Allah, berzikir, baca Quran, sudah inilah salihah di depan mata saya. Tidak boleh juga istri begitu nanya. Kamu dulu sebelum nikah sama saya pernah berzina enggak? Pernah begini enggak? Kan tugas kita itu. Allah sudah titipkan sekretaris gratis 2 kiri kanan. Di mana dia pergi dijaga. Salah dihukum dari langit. Bukan tugas kita tuh. Enggak usah ambil alih tugasnya malaikat. Banyak orang mau sibuk ambil alih tugasnya malaikat. Untuk apa? Kalau kelihatan depan mata kita yang salah, luruskan. Kan gitu. Simple sekali kok. Kalau tidak jangan dikorek-korek.
Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Jadi tidak perlu ceritakan masa lalu. Sekarang mau terima saya, inilah saya, gitu kan. Selesai. Itu saja. Itu yang saya tahu Allah alam. Jadi tidak ada urusannya untuk menyampaikan saya dulu pernah pelacur, saya dulu pernah begini, atau saya dulu pernah memakan riba, atau saya dulu pernah begini. Sudah selesai. Saya sekarang begini. Pekerjaan saya sekarang ini dan saya mau menikah dengan Anda. Selesai. Sekarang ke depan. Bukankah dosa zina akan bersih dengan dirajam atau dicambuk? Lalu bagaimana dengan saya? Tentu saja rajam dan cambuk itu dilakukan oleh pemerintah setempat yang menerapkan hukum Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, dan itu kalau kepergok. Tidak ada dalam Islam itu pengakuan dosa kayak agama Katolik. Datang ke pastor, saya pernah buat begini, dipercikin air langsung selesai, kamu masuk surga. Enak benar. Dalam Islam itu, gitu kan? Nah, dalam Islam. Pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi alihkan wajahnya. Mungkin kau hanya cium. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Lagi Nabi alihkan lagi wajahnya ke sini. Mungkin kau hanya memeluknya. Ya Rasulullah, saya berzina. Nabi SAW alihkan lagi, mungkin. Sampai orang ini mengatakan, saya meletakkan kemaluan saya di kemaluannya ya Rasulullah. Nabi tadi maunya, sudahlah pergi, taubatlah sana. Tidak ada pengakuan dosa ini. Tidak ada dalam Islam itu data mengaku saya dulu pernah begini, saya pernah, tidak ada. Kalau kepergok, jelas pemerintah yang tangkap dihukum. Kepergok, gitu kan? Dan kalau kepergok ini teman-teman, dia menyatakan taubatnya pun tetap dihukum. Pencuri ditangkap nih, kepergok oleh pemerintah, masuk penjara, taubat. Hukumnya harus dikisos tangannya, tetap dipotong walaupun dia taubat. Kepergok lain. Tapi kalau orang tidak kepergok, pernah mencuri dulu, sekarang sudah taubat. Tugas dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kembalikan haknya yang pernah dicuri. Selesai masalahnya. Jadi tidak ada hubungannya, enggak usah dipikirkan harus dirajam ataupun harus dicambuk, ya. Karena memang itu ada hukum sendiri. Apakah ada rukun menjenguk orang sakit seperti harus berwudu, mengucapkan doa seperti hadis Bukhari dan seterusnya sehingga kita mendapat keutamaan dalam menjenguk orang sakit? Kalau wudu tidak pernah saya temukan riwayatnya. Tapi menjenguk orang sakit adalah sunnah Nabi SAW. Mendoakan juga dengan doa-doa yang disunnahkan itu adalah bagian sunnah. Sudah kita jelaskan ini ya. Beberapa jenis doa-doanya sudah kita baca, dan bagi teman-teman bisa kembali ke buku ini atau kembali ke masalah buku yang saya bilang tadi, doa dan ruqyah ya. Di awal pertemuan terbitan pustaka Ibnu Umar gitu. Ana seorang sekretaris pimpinan instansi pemerintah. Pertanyaan Ana, kalau ada tamu yang datang mau ketemu pimpinan Ana, selalu tamu tersebut memberi Ana atau kami sekretaris pimpinan uang, dan kami tidak pernah meminta apapun dari setiap tamu yang datang. Bagaimana hukumnya? Dan itu merupakan sudah menjadi kebiasaan. Tolak, nggak boleh diambil, haram hukumnya. Nggak boleh teman-teman. Antum kan sudah digaji di situ. Tugas antum memang memasukkan dia bertemu dengan atasan. Tidak boleh buka ini. Ini masuk dalam masalah sogokan. Nggak boleh. Dikasih jangan terima. Gitu kan? Ini nggak ada. Tugas saya memang mempertemukan Anda. Nggak ada urusannya ini. Nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau kita buka itu mengatakan saya tidak minta-minta, ya akhirnya sama saja. Kalau orang itu yang kedua atau orang yang ketiga datang, kita sudah rasakan pertama dapat manfaat duit. Sekarang kita mau kasih masuk nggak orang yang kedua? Kalau nggak bayar, hah? Kira-kira secara kejiwaan mau masukin nggak? Hah? Mana jawabannya nih? Jujur jawabnya. Kalau ada orang 10 orang masuk, 2 orang sudah kasih kita duit, 8 orangnya nggak bayar, mau dimasukin yang 8 orang? Sudah nggak bakal dimasukin karena kita sudah kena fitnahnya uang itu tadi kan? Jangan, hindari semuanya. Kalau kita terikat dengan sebuah instansi, sudah ada akad sebagai pegawai, semua pemberian yang diberikan kepada kita, haknya perusahaan, bukan hak kita. Tidak ada urusannya sama kita. Karena kita dikasih, ditahunya karena kita pegawai perusahaan itu kan. Terlebih lagi kalau dasarnya ada hal-hal yang tidak boleh oleh perusahaan, jadi boleh gara-gara kita dikasih. Ya, malah tambah haram. Nggak boleh teman-teman sekalian. Ya. Ini sudah saya jelaskan dari riwayatnya Ibnu Lutbiyah. Ya, seseorang yang diutus oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat. Nanti saya sarankan juga insya Allah dalam pekan depan mungkin akan ada di-upload di YouTube ceramah baru. Tablik Akbar kemarin di Makassar.
itu beda buku tentang akibat makanan haram. Masya Allah, dihadiri 15.000 orang kemarin, sangat banyak. Dan sangat insya Allah besar manfaatnya lah. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan ya kita. Situ ada beberapa hal yang sudah saya jelaskan, efek daripada memakan makanan haram. Dan contoh-contohnya banyak sekali, diantaranya seperti ini. Banyak orang-orang pegawai, instansi dan seterusnya yang akhirnya dikasih oleh perusahaannya tugas. Nih kamu tugasnya belanja di lapangan. Belanja ini, belanja itu. Karena belanja banyak di toko itu dapat diskon. Diskonnya disembunyi, dikembaliin ke perusahaan dengan harga nota asli. Dari mana hak kita ini? Haram ini, wallahi haram teman-teman sekalian. Haram, nggak ada hak kita. Kita dapat diskon karena kita belanja pakai uangnya perusahaan. Kalau kita datang sendiri, lain uang kita sendiri lalu dapat diskon, itu hak kita. Tapi kita pakai nama instansi, lalu kita anggap diskon itu punya kita, dari mana ini? Atau dikasih hadiah HP, dikasih hadiah TV, kembalikan ke perusahaan, bukan punya antum sama sekali. Haram ini teman-teman, tidak boleh. Untuk apa menikmati yang haram? Doa kita tidak diijabah, keberkahannya hilang, dan banyak sekali efek-efek daripada mengkonsumsi yang haram ini. Jika kita mengubur mayit tidak sesuai syariat, dosakah untuk si mayit atau yang menguburnya? Kalau mereka tahu, dosa. Tapi kalau tidak tahu, insya Allah mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Allah SWT memaafkan kesalahan-kesalahan memang yang salah, khata namanya. Insya Allah Allah maafkan. Tapi sebaiknya harus dipelajari hukum seperti ini. Dulu anak ahli maksiat, suka ke diskotik, ganti-ganti wanita, minum dan terjerat narkoba. Alhamdulillah sekarang sudah taubat dan meninggalkan itu semua dan sudah rajin ibadah. Namun kenapa masih terkena azab Allah seperti penyakit kelamin atau AIDS? Padahal ini tentang adiknya. Sudah lama bertobat. Apakah penyakit AIDS itu adalah obatnya, Ustaz? Ada obatnya ya. Tentu saja semua dosa yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini akan ada pembersihannya. Ada pembersihan. Kalau kita pernah gosipin orang misalnya, setelah kita taubat jangan heran kalau kita digosipin juga. Memang itu sudah begitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal, kata Nabi SAW. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Nah, jadi memang kita harus tahu ada konsekuensi pembersihan dosa. Dalam sebuah hadis sahih, kata Nabi SAW, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya ketemu dengan Allah, tidak tertinggal dosanya sedikit pun. Pembersihan dosa, termasuk masalah penyakit ini sebenarnya, gitu kan? Kalau dia sudah taubat, insya Allah ini pembersihan dari dosa-dosanya. Dan pasti ada obatnya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Gitu kan? Dan terapi yang paling pertama sebelum terapi fisik luar adalah terapi ruh, kejiwaan, taubat nasuha, perbanyak istighfar, ya. Bersihkan semua dalam jiwa kita ini, apapun yang berhubungan dengan maksiat, fasilitasnya dan segala, kemudian baru kita perbaiki, obatin fisik. Insya Allah itu akan sembuh dengan izin Allah. Ya, saya tidak tahu secara khusus sekarang obat-obat apa saja, tapi insya Allah bisa konsultasi dengan teman-teman herbalis yang mungkin lebih faham, yang sudah punya pasien yang menghadapi penyakit seperti ini, insya Allah bisa disembuhkan. Bagaimana jika kita melihat kemungkaran atau hal yang batil, namun kita diam karena merasa belum berani menegur, tapi sebenarnya kita ingin menegur, bukan diam karena tidak peduli. Kalau khawatir ada fitnah, maka yang kita lakukan adalah ingkar mungkar dengan hati. Kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran dia pungkiri dengan tangannya, powernya, kekuatannya. Orang tua pada anaknya, atasan pada bawahannya, pimpinan negara pada masyarakatnya. Dia terapkan peraturan karena dia punya power. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya, kalau tidak bisa bahkan dengan hatinya. Itu selemah-lemah iman. Jadi harus mungkin dengan hatinya, ya Allah berikan hidayah. Minimal itu. Insya Allah itu sudah cukup buat dia. Kami bertiga kakak beradik semuanya laki-laki. Ibu kami sudah meninggal, Ustaz. Ketika memandikan jenazah ibu kami, para tetangga menyuruh kami untuk memandikan ibu kami. Bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut? Kan sudah saya jelaskan tadi. Ya. Semestinya tidak boleh, semestinya. Kalau sudah terjadi ya tinggal beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang tidak boleh dilihat semasa hidup, tidak boleh dilihat pada saat mati. Sekarang pertanyaan saya pada antum, bisa nggak lihat ibunya tidak pakai pakaian selama hidup? Tidak boleh. Haram. Ya. Ada hukum meminta izin bagi orang tua di 3 waktu, gitu kan? Di waktu pagi, di waktu menjelang sore,
di waktu habis makan malam, itu ada waktu-waktu yang diizinkan untuk boleh masuk ke kamar orang tua kita. Selebihnya nggak boleh, dilarang gitu kan. Ada buku judulnya itu Etika Meminta Izin, terbitan Pustaka Tazkiyah kalau nggak salah. Buku itu bagus sekali, mungkin cuma 12.000 atau 15.000 bisa dibaca untuk itu. Mohon doanya Ustaz, saya ingin keluar dari pekerjaan saya, memulai berdagang agar lebih fleksibel lagi mengikuti kajian-kajian sunnah. Saya berniat untuk membuka usaha toko agen penyediaan air mineral dan barang konsumsi lainnya. Hanya saja saya menerima berita kalau air minum, tidak usah disebutkan mereknya ya, seperti merek-merek ini adalah produk dari Israel dan kita tahu negara tersebut adalah musuh besar Islam. Apakah jalan yang harus saya tempuh mengingat belum begitu jelas berita semacam ini, apakah benar atau tidak? Pertama sekali, bermuamalah dengan orang-orang non-muslim dibolehkan ya, bukan tidak boleh ya. Berbisnis dengan orang non-muslim itu dibolehkan. Tetapi kalau kita sudah jelas bisnis-bisnis ini ternyata memang membantu memerangi muslimin, ya kita boleh untuk memberhentikan. Dan alhamdulillah produk-produk, jadi saya sarankan karena ini baru mau memulai usaha, sebelum mengambil kesimpulan untuk terjun di usaha tadi yang disebutkan itu, coba paparkan beberapa jenis-jenis usaha. Banyak sekali kan jenis usaha itu. Jenis usaha A, B, C, D, semua kemudian dipelajari positif negatifnya. Kalau saya biasa pandu mahasiswa saya dulu, kalau masih di kampus, kalau setiap bimbang dengan sebuah poin, maka ambil sebuah kertas, coba terapkan ini, sederhana tapi cepat sekali, jalan keluar gitu. Kalau ada masalah apapun, maka tulis masalahnya. Misal orang ribut suami istri, pertengkaran misalnya, atau dia mau kerja, tetap lanjutkan kerja atau tidak. Tulis positif, negatif. Positifnya apa? Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. Negatifnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya tetap kerja, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kalau saya keluar, ada ini, ada ini, ada ini. Nanti simpulkan. Berapa poin itu akan kita tahu, oh ternyata positifnya lebih banyak. Karena kita yang lebih tahu masalah itu kan. Setelah itu insya Allah kita istikharahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selebihnya, tawakal kepada Allah. Jika saya sudah memberikan nasihat tentang sunnah Rasulullah SAW, contoh sholat, tapi orang tua saya menjawab ibu saya tetap bersikeras tidak menjalankan, apa yang mesti saya lakukan? Sedangkan setiap saya coba nasihat, hampir selalu ada perdebatan di rumah. Bedakan antara hal wajib dan hal sunnah. Bedakan itu ya. Jadi kalau orang tua kita meninggalkan hal yang wajib, nah ini kita harus lebih intens dalam memberikan nasihat dan mendoakan. Tapi kalau amalan-amalan sunnah itu khiyar, orang boleh kerjakan, boleh enggak, gitu kan? Jangan dipaksain. Misal orang tua kita belum sholat duha, kita sudah sholat duha, lalu kita ngotot kenapa ibu kita nggak sholat duha? Ibu sholat, ibu begini nasihatin, udah jangan ditekan dulu. Mungkin ada caranya dengan mendoakan, menghadiahkan buku, menggunakan orang ketiga yang mungkin didengar oleh beliau, itu lebih baik. Ya. Bagaimana sholat Jumat di masjid yang tidak menapak tanah langsung seperti di mall? Soalnya kata teman saya sholat Jumat harus afdalnya di masjid yang demikian. Allahu a'lam, yang saya tahu tidak ada masalah ya. Selama tempat itu diniatkan untuk jadi tempat sholat, baik itu di lantai 5, lantai 7, di sebuah bangunan, yang penting sudah diniatkan untuk masjid, ya sudah, gitu kan? Sudah tidak ada masalah. Bagaimana adab seorang suami dalam menasihati istri yang tidak mau mendengarkan nasihat suami yang menggunakan jilbab atau khimar, ya, menggunakan cadar maksudnya. Apabila istri menentang terus dan tidak mau mendengarkan, bolehkah suami menjatuhkan talak 1? Jangan buru-buru. Tolak itu, cerai itu berarti antara halal kemaluannya atau tidak. Hati-hati dengan kalimat ini. Kalau saya selalu sarankan dalam rumah tangga, nasihat ini, kalimat cerai itu bungkus baik-baik, taruh di berangkas di lemari, jangan pakai kecuali darurat. Nanti kalau darurat betul baru dipakai, gitu kan. Kalau saran saya, nasihatin dulu, luruskan, doakan, tanya sebab-sebabnya untuk memecahkan permasalahan teman-teman. Kalau kita berhadapan dengan manusia, kalau ada masalah dengan manusia atau masalah yang sedang kita hadapin, cari penyebabnya. Penyebabnya apa? Di penyebabnya itu kita perbaikin. Kalau sudah diperbaikin tidak bisa, baru kita mengambil sebuah keputusan gitu. Apa sebabnya istri nggak mau berhijab misalnya? Kalau misal contoh, sebelum nikah, kita awam, dia awam. Memang tadinya kita sendiri juga mungkin tidak sholat. Mungkin bagi kita memang kita awalnya suka dengan perempuan yang tidak berhijab. Misal contoh, sekarang kita sudah ikut kajian, dia belum ikut kajian. Kita lagi semangat-semangatnya mempelajari Islam, lalu kita ajak dia nggak mau. Wajar itu terjadi.
Kalau saya melihat itu masih wajar, karena memang dari awal dia tahunya kita, kamu juga dulu begitu. Kan bisa begitu kan? Beda kalau dia tadinya memang dasarnya sebelum nikah sudah dinasehatin, sudah diluruskan, dia janji mau pakai hijab, kemudian dia tidak pakai hijab, itu lain, gitu kan? Tapi kalau dari awal, nah kita harus sabar, resikonya itu. Bagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam sabar mendakwai istrinya, keduanya sampai meninggal dalam keadaan kafir, didakwahi. Jadi cerai itu bukan langsung menjadi sebuah solusi dalam masalah-masalah seperti ini, teman-teman sekalian. Lihat dulu faktor-faktor penyebabnya. Kalau ada orang perempuan istri kita berhijab tiba-tiba buka, lain. Sama kasus kalau menggunakan khimar atau cadar, butuh waktu, teman-teman sekalian. Dia sudah pakai jilbab, sebuah hal yang luar biasa, karena di Indonesia masih belum dianggap sesuatu yang biasa, gitu kan? Kalau memang mau dengan wanita mukminah, dari awal kita harus menikah dengan wanita seperti itu. Jadi bukan jadi PR lagi kan? Harusnya dari awal. Antum menikah dengan wanita tidak berhijab dari awal, maka itu konsekuensinya. Sabar insya Allah, nikmatin prosesnya, dalam arti kata nasihatin, luruskan gitu kan. Karena saya khawatir kalau perempuan seperti ini belum masuk iman dalam hatinya, pada saat antum bilang, kalau kau nggak pakai hijab, saya ceraikan kamu. Ya sudah, ceraikan aja. Karena bagi dia, tidak pakai hijab itu bukan pelanggaran. Bagi dia bukan sesuatu masalah. Mungkin kita khawatir nanti laki-laki lain lihat dan seterusnya, tapi bagi dia mungkin dia tidak selingkuh dengan itu. Gitu kan? Makanya kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah memisahkan antara satu pelanggaran dengan satu ketaatan. Maksudnya begini, kecuali memang pelanggarannya besar sekali ya, syirik, murtad dari agama. Tapi begini misal, saya pernah kasih contoh, kalau ada perempuan tidak pakai hijab di luar sana, berdosa dengan tidak pakai hijabnya kan? Terbuka auratnya. Baik, pada saat azan dia masuk ke masjid, bawa tas kecil mau kena, tutup aurat lengkap semuanya. Rukun sholat dipenuhi, syarat dipenuhi. Sahkah sholatnya? Lihat Allah pisahkan antara pahala sholat dengan dia tidak pakai hijab di luar sana. Bayangkan kalau Allah tarik tuh ke dalam masalah sholat, kan jadi ngaco sholat. Jadi kita jadi susah nih. Dalam arti kata, maaf, kalimat ngaco nanti ini dihapus dari benar, jangan lagi dipelintir nanti. Kadang-kadang kita tersalah sedikit yang disalahgunakan. Saya juga manusia, bisa salah. Jadi Allah dengan kemahamurahannya memisahkan ini kan gitu. Seperti itulah. Kita harus bisa pisahkan. Mungkin dia bermasalah di masalah hijabnya, tapi mungkin dia jaga sholat 5 waktu. Mungkin dia baik melayani suami dari sisi biologis, mungkin masaknya, mungkin segala. Tinggal satu masalah ini. Ya bagaimana kita bisa sukses memperbaiki dia? Jangan begitu ada masalah teman-teman tinggalkan. Tidak, masalah dihadapin. Pecahkan, baru kita dianggap sukses di situ. Jelas ya? Jadi jangan buru-buru ini menjatuhkan tolak, karena malah berbahaya. Gitu. Malah berbahaya. Wah, ini kayak orang bolak-balikin tadi, suami nasihatin istri, sekarang dibalik. Bagaimana jika suami yang sulit diberitahu? Masih mendengarkan musik, isbal, menonton tontonan yang banyak maksiat di dalamnya. Sama jawaban saya. Sebelum nikah begitu enggak? Kalau sebelum nikah begitu, jawaban saya sabar. Dakwahi. Sudah begitu. Dari awal kenapa Anda nikah sama manusia begini? Apa boleh buat? Kan ini. Makanya orang yang belum menikah ini kesempatan dari sekarang. Pilih pasangan yang tidak bermasalah. Cari itu yang sudah hadir di pengajian, taklim, ya, akhwat yang pakai jilbab. Dari awal cari, memang sudah minta sama Allah begitu. Jangan lagi cari yang pakai rok pendek di pinggir sana. Nah, ini jadi PR buat kita. Akhwat di luar sana cari kalau azan masjid di saf awal. Nah itu saf awal, nah itu calon suami saya. Nah gitu. Bukan hanya pakai Mercy di luar sana. Sholat ya, jadi memang karena saya temukan banyak kasus yang sama ya. Banyak ibu-ibu berharap suaminya temani dia sholat malam berjamaah. Bagaimana caranya? Suaminya nggak sholat. Dari awal memang dari awal playboy. Jangan kaget kalau dia nanti selingkuh habis menikah. Memang orangnya begitu. Dari sebelum nikah kan. Jadi jangan kaget, sabar, dakwahin. Apa boleh buat? Itu konsekuensinya. Allahu a'lam bissawab. Yang lain sudah saya tidak jawab. Jam 8:15. Akhirnya kita sampai subuh nanti di sini. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.